ibadah sekolah minggu GKPS Helvetia pada tanggal 26 September 2021. Tema kita dalam minggu ini ialah Daud mengalahkan Goliat. Sebelum kita memulai ibadah ini, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik yang mempersiapkannya. Yang pertama ialah Alkitabnya. Yang kedua ialah uang persembahannya. Kakak percaya adik-adik semua sudah mempersiapkannya. Baiklah, kita akan memulai ibadah ini. Kita satukan hati, kita bersatu sejenak. Kita berdoa. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini. Kita angkat lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia, namun Engkau menyatakan bagi setiap orang yang pada di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia, sehingga ketika dalam susah pun hati kami gemar menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu ini, supaya kami bersukacita sekalipun di daerah dan berbagai cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan iman kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin.
Kita akan melanjutkan ibadah kita. Saat ini kita akan mengangkat lagu pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan melalui ayat hafalan diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tadi Kak Eca sudah suruh kita untuk mempersiapkan Alkitab, bukan? Oke, mari kita buka Mazmur 27 ayat yang pertama. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3 ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan tetap melanjutkan ibadah ini. Saat ini kita akan mengangkat lagu Goliat Datang. Mungkin bagi adik-adik yang belum pernah mendengar lagu ini, kita sama-sama bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kitah. Kitah kita dalam minggu ini diambil dari kitah kelima. Kakak bacakan dari sini. Kitah kelima ialah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Artinya ialah takut dan kasih kepada Allah. Jangan bersikap remeh terhadap orang tua ataupun terhadap siapapun yang lebih tua. Menghormati mereka sebagai orang yang lebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Itu kita dalam minggu ini. Terima kasih. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Olin Sipayung. Untuk itu kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Kau Bapakku yang Baik. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala pemeliharaan dan juga berkat Tuhan, bahkan untuk setiap perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja melalui ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini boleh memperoleh sesuatu yang baru untuk setiap hal, bahkan firman Tuhan yang akan ditaburkan saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan juga kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kak Olin tunggu adik-adik sekolah minggu untuk mencari firman Tuhan kita hari ini. Oke, udah dapat ya? Kak Olin bacakan di sini dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Judulnya tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang
Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, puji nama Tuhan. Kak Olin percaya bahwa adik-adik sekolah minggu sudah sering mendengar cerita tentang Daud dan Goliat, ya. Tentang Daud dan Goliat itu berbicara tentang Goliat adalah dari bangsa Filistin. Filistin adalah bangsa yang menjadi musuh bagi bangsa Israel. Jadi pada saat itu Daud dan Goliat menantang bangsa Israel untuk berperang. Karena itu Goliat berkata kepada bangsa Israel untuk memilih satu orang untuk melawan mereka. Nah, pada saat itu Daud tampil di hadapan bangsa Israel dan orang Filistin. Jadi adik-adik tahu bahwa Goliat itu adalah bangsa badannya yang besar. Tinggi Goliat itu 3 meter. Nah, adik-adik bisa membayangkan tingginya Goliat sampai 3 meter. Datang Daud masih kecil, masih muda. Dia kemerah-merahan. Makanya Goliat sempat berkata bahwa anjing ke aku. Jadi dia menganggap bahwa ketika bangsa Israel datang barisan dari bangsa Israel itu Daud yang kecil, Goliat merasa dia direndahkan, disepelekan. Karena Goliat menantang bangsa Israel, ternyata bangsa Israel maju satu pahlawan, yaitu seperti Daud. Goliat melihat Daud itu dengan mata kepalanya, mata jasmaninya, sehingga dia menganggap bahwa dirinya direndahkan. Kenapa bangsa Israel memilih Daud? Nah, pada saat itu Daud hadir di barisan Israel bukan karena sok jago, bukan karena dia anggar jago, tapi dia merasa bahwa bangsa Israel direndahkan oleh bangsa Filistin. Karena itu Daud maju sebagai pahlawan. Makanya di situ Daud berkata di situ bahwa Goliat mendatangi, di ayat 45 ya, Kak Olin baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi dasarnya kenapa ada peperangan antara Daud sama Goliat? Karena Goliat yang menantang barisan Israel, dia yang menantang orang Israel. Karena Daud merasa bahwa dirinya bangsa Israel ditantang, dia hadir bukan karena sok jago deh, tapi karena dia tahu bahwa Tuhannya lah yang ditantang oleh Goliat. Makanya dia datang
Goliat yang udah badannya besar, dia datang dengan segala persenjataannya. Daud yang kecil menghadapi Goliat, sehingga Goliat merasa direndahkan. Nah, kalau adik-adik masih ingat ya kan ceritanya ini, akhirnya siapa yang menang? Siapa yang menang, Dek? Daud. Daud memperoleh kemenangan karena Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Tapi dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak anggar jago, sok jago, sehingga dia berani menantang barisan Filistin. Tapi Daud maju untuk menghadapi orang Filistin karena dia merasa tertantang bahwa bangsa Israel Daud merasa bahwa bangsa Israel direndahkan oleh bangsa Filistin, oleh Goliat. Nah, karena itu Daud maju untuk menghadapi si Goliat ini. Nah, tapi apa persenjataan Daud, Dek? Kalau di ayat 40 itu tadi kita baca dia punya 5 batu. 5 batu yang dikumpulnya dari sungai. Dia mengambil 5 batu yang licin tapi tajam. Dia kumpulkan 5 batu untuk mengalahkan Filistin. Nah, ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud maju, dia ambil umbannya, yaitu seperti ketapel, kemudian dia arahkan kepada Goliat, dan ternyata kena dahinya, bahkan sampai tertanam di dahi Goliat. Itulah yang membuat Goliat jatuh. Jadi Daud memperoleh kemenangan bukan hanya karena Daud pribadi yang sudah Tuhan persiapkan untuk menghadapi bangsa Filistin, yaitu Goliat, untuk memenangkan pertempuran antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Tapi Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga Daud bisa memperoleh kemenangan itu karena Tuhan berada di pihaknya, ya. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, kalau Kak Olin secara pribadi bisa mengatakan bahwa di masa pandemi ini pasti kita menghadapi banyak masalah, tantangan, bahkan mungkin adik-adik sekarang belajar secara daring, rumit, sulit, ya kan? Nah, kita diajarkan untuk menghadapi masalah, tantangan yang besar itu untuk semakin berserah kepada Tuhan, untuk semakin memiliki hubungan pribadi, hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti kehidupan Daud. Daud sudah Tuhan persiapkan dari masa mudanya. Kalau Daud dulu kita lihat latar belakangnya, dia hanyalah seorang gembala dari 2-3 ekor, hanya 2-3 ekor. Tapi Daud menjaga dengan betul-betul setia dombanya yang cuma 2-3 ekor, ya. Tapi di situ Tuhan Daud masih masuk dalam masa training, bagaimana Tuhan mempercayakan hal yang kecil dalam kehidupan Daud. Ternyata Daud setia dengan apa yang Tuhan hadapkan, ya. Nah, Daud itu sudah dibentuk Tuhan dari dulu. Dalam masa pengembalaan dia mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, tapi dia benar-benar menjaga 2-3 ekor itu, sehingga Daud biasanya kalau dombanya diganggu oleh harimau, oleh apapun, Daud menghadapinya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kehidupan Daud untuk menghadapi tantangan yang besar seperti itu. Nah, saat ini dia menghadapi Goliat bukan karena Daud sok jago, tapi karena Daud tahu bahwa Goliat merendahkan nama Tuhannya, di bangsa Israel ditantangnya, sehingga Daud merasa bahwa bangsanya direndahkan. Daud maju untuk membela bangsa Israel. Nah, jadi itu deh, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki pribadi seperti Daud, ya, pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong, tidak menganggap rendah orang lain. Walaupun Daud kecil, tapi Tuhan yang besar memakai kehidupannya. Kalau Kak Olin boleh bagi di dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
1 Timotius 4 ayat 12 itu berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi anak-anak sekolah minggu, jangan pernah takut ketika dunia tidak menganggap kehadiranmu, ketika dunia merendahkanmu, ketika dunia tidak memperhitungkanmu. Engkau berada di tangan Tuhan yang besar, yang akan memakai kehidupanmu. Tuhan yang sudah mempersiapkan masa depanmu, cita-citamu, harapanmu, bahkan apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan sudah ciptakan itu sebelum kau ada. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya menjadi masa depan yang indah. Hanya satu, kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang seperti Daud, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong, tidak menganggap rendah orang lain. Jadi kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi hari-hari ini, bagaimana kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan, bahkan apa yang ada di depan kita, itu semua adalah rahasia Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan selalu memiliki rencana dan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap adik-adik sekolah minggu. Ya, bersyukur walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kakak percaya bahwa itu semua tidak mengurangi berkat dan juga kasih Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Tapi kita tetap membawakan dalam doa kita supaya tahun ini Tuhan menyelesaikan semua masalah pandemi yang ada di Indonesia, sehingga kita semua terbebaskan, kita bisa bertemu dalam ibadah kita setiap minggunya, ya. Jadi itu pesannya hari ini, bahwa Daud datang mengalahkan Goliat bukan karena Daud sok anggar jago, tapi karena Daud tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupannya dan dia tidak terima jikalau Tuhan direndahkan, jikalau bangsa Israel itu ditantang dan direndahkan oleh bangsa Filistin. Jadi adik-adik, tetap mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yuk kita akan bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan hari ini kami belajar sesuatu yang baru tentang firman Tuhan untuk peperangan antara Goliat dengan Daud. Bagaimana Tuhan membentuk Goliat, bagaimana Tuhan membentuk Daud dari masa lalunya, kehidupannya, proses yang dihadapi Daud, bahwa Tuhan membentuk dia menjadi indah ketika dia telah Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya. Tuhan memproses dia dalam setiap kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dari kelas cilik, kecil, besar sampai kepada kelas remaja. Walaupun kami belum bisa beribadah secara tatap muka, tapi kami percaya itu tidak mengurangi kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui ibadah kami secara online. Kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kami mengucap syukur untuk orang tua yang tetap mengingatkan dan mendukung adik-adik kami untuk mengikuti ibadah kami setiap minggunya. Tuhan, Kau memberkati kedua orang tua. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pandemi yang terjadi atas Indonesia, atas dunia itu tidak menimpa kami. Jikalaupun itu menimpa kami, ada tangan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Berkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, di bulan September. Biarkan Tuhan tetap menambah-nambahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati mereka juga dalam pelajaran mereka mungkin masih secara daring. Tuhan memberikan daya ingat yang kuat, Tuhan memberikan kemampuan untuk menerima setiap mata pelajaran yang dibagikan oleh guru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Olin Sipayung buat
firman Tuhannya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan. Sama-sama kita mengucapkan beredoon. 1, 2, 3 ya. Beredoon Bubani Harajawan Min Negata. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Bukan Menari. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita minggu ini. Semua adik-adik sekolah minggu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Marilah kita berdoa dengan doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani Nami Naganu Pasada Urnami Aset Orang Ganu Segoi dalam nami Salangkan Atosa Dokhama Somanami Torang Age Buja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.